Selamat datang di Infolester Talk Show. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan aku Syafna. Aku Safa. Nah, kali ini kita mau bahas tentang apa sih, Kak? Nah, di sini kita mau membahas tentang pergaulan bebas loh. Wah, kayaknya seru banget ya, teman-teman. Makanya tonton sampai habis ya. Iya, sebelum kita mulai, yuk kita undang bintang tamu kita, yaitu Dimas dan Dias. Untuk Dimas dan Dias, dipersilahkan untuk duduk. Oke, baik. Hai, apa kabarnya nih? Boleh dong kenalan dulu. Kan kita udah saling kenal nih, tapi kan nonton yang di rumah belum. Boleh kali kenalan. Halo semuanya, nama gue Dimas Mulia Pratama. Dan nama gue Dias Febriansyah. Kalau gue sibuk kesehariannya itu nonton bola. Kalau gue karena lagi banyak tugas ya di sekolah, mungkin ya nugas aja sih. Karena emang lagi numpuk juga. Ya. Ya. Nah, teman-teman di sini kalian Dias, Dimas, ada pendapat nggak sih atau pengalaman tentang pergaulan bebas? Dia sendiri gimana? Kalau menurut gue itu udah keterlaluan banget ya. Ya, pastinya dong. Iya, untuk itu ya pergaulan bebas sekarang udah bener, seperti yang dia bilang emang udah keterlaluan sih, udah kelewat batas juga ya, karena udah makin gak terkontrol, yang nongkrong juga makin gak karu-karuan, makin gak jelas lah tujuannya gitu nongkrong juga. Boleh kali di-spill. Kalau gue sih ya, pengalaman gue itu ya kalau nongkrong itu kan yang nongkrong gitu ya, gue tuh cenderung banget tuh ngerokok, gue sampai pernah. Ya, pasti ada juga penyesalannya gitu, merokok. Ya. Pastilah. Penyesalannya apa sih? Itu bukan ini ya, gue penyakit parah banget itu ya. Jadi parah banget itu ya di situ tuh pengen mau berhenti tapi nggak bisa banget gitu. Bisa, pasti bisa. Karena belum ada niat aja. Nah, benar. Penyesalan lainnya ada nggak? Ya kalau gue sih tentang apa gitulah, gue nyesel banget di situ ya. Gue di situ kalau orang itu ya apa sih ya, ngikutin aja sih. Gue di chat sama temen, ya gue di chat ini, guys, terus gue digituin kan sama temen gue, terus gue bilang, ya gue bilang ikut aja kan, ikut bocah. Udah tuh gue ikut, akhirnya gue ikut dan gue itu mainnya di kamar tuh, posisi gue kan, dan gue Kamu tahu nggak sih kayak penyesalan atau visi buruk kamu kan gitu? ya tahu sih itu penyesalan gue itu tentang orang tua sih, bikin Kecewa, khawatir. Ya, guys. Jangan tawuran, guys. Mas sendiri ada nggak nih pengalaman tentang pergaulan bebas? Ya, atau pendapat gitu. Apa ya, bermain di lingkungan yang kayak gitu? Nah, menurut pandanganmu gimana gitu? pandangan gua. Kalau menurut pandangan gua sebenarnya nongkrong nggak masalah, main nggak masalah. Cuma maksudnya jangan merugikan orang lain aja sih, kayak iya. Kan udah gede juga nih. Tawuran. Bisa milih Iya. mana yang baik, mana yang Soalnya tawuran sendiri itu kan bukan cuma ngerugiin buat yang ikutan juga gitu, yang nggak ikutan, warga sekitar juga kan pasti kena dampaknya itu sih. yang sering lewat tuh, Ha-ha. lewat kan orang mau lewat kan. Iya. Iya udah sih. Masih. Benar. Ya. Habis ini kita mau bahas tentang ciri-ciri pergaulan bebas nih. Buat teman-teman yang pengen tahu ciri-ciri pergaulan bebas, yuk nonton video berikut ini. SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi merupakan sekolah kejuruan yang berstatus swasta yang berdiri pada tahun 1997 yang berada pada naungan Yayasan Teratai Putih Global. SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi terletak pada Jalan Raja Wali 5 nomor 29 Peruna 1 Bekasi Selatan dan sudah terakreditasi A.
Di SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi ini terdapat berbagai jurusan. Yang pertama ada jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Jurusan yang juga disebut Software Engineering ini bisa menjadi wadah yang tepat bagi teman-teman yang ingin mempelajari desain programan dan menjadi programmer muda yang kompeten dan profesional. Selanjutnya ada di Kavi. Pada jurusan ini, siswa akan dibantu untuk mengembangkan bakat visual. Dalam jurusan ini, kita juga mempelajari penyajian data dalam bentuk suara, animasi, teks gambar, maupun video. Ada jurusan OTKP atau Manajemen Perkantoran. Di jurusan ini mempelajari segala jenis kegiatan perkantoran, mulai dari pembukuan, pengarsipan, surat menyurat, hingga public relation. Yang keempat ada jurusan bisnis digital. Jurusan ini merupakan salah satu kompetensi kalian pada program kalian bisnis dan pemasaran. Jurusan ini juga mempelajari keilmuan dan praktik tentang bidang pemasaran dan pengembangan bisnis online melalui media internet. Mulai dari penataan produk, bisnis online, dan produk kreatif kewirausahaan. Yang terakhir ada jurusan akuntansi. Di jurusan ini kita diajarkan bagaimana cara untuk mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan membuat laporan keuangan bagi organisasi publik. Ia juga mempelajari perpajakan dan audit. SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi mempunyai visi, yaitu menjadi yayasan pendidikan berkualitas terbaik dan berwawasan global. Ada juga misinya, yaitu menyelenggarakan yayasan pendidikan berkualitas, unggul, terpercaya, dan profesional. Mewujudkan SDM yang kompeten, saran prasarana memadai, sistem mutakhir, dan fokus pada keberhasilan siswa. Memberikan manfaat seluas-luasnya kepada siswa dan masyarakat. Memberikan kontribusi yang optimal untuk mempersilakan SDM yang berakhlak mulia, kompeten, produktif, dan siap bersaing di era globalisasi. Keunggulannya yaitu pembinaan karakter, tadarus Al-Quran dan sholat duha, serta entrepreneur class. SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi memiliki 4 gedung, lapangan yang cukup, ruang untuk sholat, kantin, dan juga area parkir untuk para guru dan siswa-siswi yang cukup luas. Terdapat juga komputer di setiap lab. SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi memiliki motto, yaitu Joyful Learning. Nah, tadi kan udah dibahas kan tentang contoh pergaulan bebas oleh Dias dan Dimas dan Kakak Syafna. Terus aku mau ngerekap lagi nih. Contoh pergaulan bebas itu adalah ada alkohol dan merokok, narkoba, tawuran, toxic relationship. Terus abis itu faktor-faktor pergaulan bebas adalah lingkungan keluarga yang kurang sehat, pengaruh dan teman sekitar, penyalahgunaan media sosial. Nah, berikut adalah dampak positif dan negatifnya loh. Nah, iya, dari semua itu pastinya ada dampak negatif sama dampak positifnya. Dampak negatifnya yaitu merusak mental dan fisik. Contohnya tuh kayak tawuran. Nah, sebenarnya orang yang tawuran ini merasa dirinya tuh keren ya. Iya, sok paling Padahal itu gak keren sama sekali. Tuh denger ya. Untuk nyawa, ya kan? Apalagi orang yang bawa senjata tajam atau gitu. Iya. Bisa merusak fisik, ya kan? Terus yang kedua ada bisa depresi, itu merusak mental juga kan, kecemasan, kayak dari alkohol itu bisa Merusak badan, tubuh. ada juga merusak masa depan bagi yang minum alkohol, yang melakukan hal-hal Tawuran. masa depannya itu nggak bisa kita nggak terlalu inilah nggak terlalu cerah atau bagaimana gitu ya. Kan Ada yang mau ditambahin nggak? ya kalau dari Dias. Dan dampak negatif gue itu yang merusak kesehatan. Di faktor itu kan merusak kesehatan kan emang gimana. Dan terus yang kata orang itu dapat merugikan kita sendiri. Itu gara-gara orang itu ya apa ya, nyawa di pertaruhan gitu. Nyawanya dipertaruhkan. Oke, jadi dapat gitu aja sih gue dampak negatifnya ya. Nah, kalau dampak positif dari Dimas gimana nih? Kalau dari gua dampak positif mungkin sebenarnya banyak ya dampak positif yang bisa didapetin kalau kita nongkrong juga, kayak yang jelas relasi jadi lebih luas ya.
Iya. Kita ketemu gitu tuh sebenarnya banyak teman di Iya. relasi gitu meskipun kita nggak ikut-ikutan. Selain relasi jadi luas juga mungkin kan kita juga bisa dapat pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah kita dapetin sebelumnya gitu. Ya tapi balik lagi yang diambil selalu yang positif dan yang negatif kalau bisa dibuang jauh-jauh. Terus ya kembali lagi ke diri sendiri juga. Udah sih itu aja mungkin ya. Kita juga bisa berpikir jadi lebih dewasa. Iya. Hal tersebut kita harus milih mana yang positif, mana yang negatif. Iya. Benar-benar. Setuju. Nah, apalagi nih Kakak Syafna? Terus udah sih dampak positif sebenarnya banyak, cuman emang Kita ngejebutin kayak yang berdasarkan pengalaman aja. Nah, tadi kan kita udah bahas nih seluruhnya, dampak negatif, dampak positif, contoh-contohnya, sama faktor-faktornya. Kesimpulannya, kita juga harus milih-milih temen nih, sama kita lebih bijak lagi. Iya, dalam bermedia sosial juga ya. Nah, iya harus berhati-hati. Benar. Nah, kita nggak kerasa nih ya udah sampai di ujung acara. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Makasih juga buat bintang tamu Dimas dan Dias. Aku Syafna. Pamit undur diri. Dadah. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't be saying I'm hiding inside. Because it's not any cause you're ready putting your minds away and out of the reach from me. But you're here in my heart, so stop being fine. Decide, stop my destiny. What if we rewrite the stars? So you made to mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you? But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you want